Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ibu, bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih mampu melanjutkan agenda kita ini. Semoga Allah berkahi segala yang dikaruniakan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mengulas kembali di ayat 21 sebelum kita lanjut ke berikutnya, di kata la'adbahannahu. Tadi sudah kita singgung bahwa ada sedikit perbedaan antara penulisan sehari-hari di kata la'adbahannahu. Jadi di tulisan sehari-hari tulisannya seperti ini, lam, kemudian hamzah, setelahnya langsung dal. Sementara tulisan Al-Quran ada alif yang nyisip di sini. Jadi kalau di kerangkanya dulunya seperti ini, seperti ini. Dulu sebelum ditemukan titik-titik hurufnya, berarti tulisannya seperti ini, seolah ini lamnya la nafiyah, seolah la pengingkaran, la yang artinya tidak, ya, seolah-olah. Jadi tetapi ini tertolak sebagai la nafiyah, la pengingkaran, karena wujud nun di akhir ini, nun bertasdid yang ada di akhir ini menegaskan bahwa lamnya, lam di sini yang pakai alif ini bukan la nafiyah, bukan pengingkaran. Jadi artinya bukan tidak. Jadi artinya bukan tidak, tetapi ini lam penegas yang artinya pasti atau sungguh atau benar-benar. Kenapa? Karena ada nun bertasdidnya ini. Jadi ini alifnya gak dibaca, tapi yang dibaca hamzah yang ikut sama lam sini. Atau mungkin sebagian mushaf menghilangkan yang pertama, yang gak dibaca yang setelah lam, lalu memberi tanda di yang alif yang kedua yang dikasih tanda bulat kecil itu. Jadi sebagian mushaf tandanya seperti ini, la, terus ini bulat, kemudian di sini baru. Jadi secara bacaan sama kan? Seperti itu. Ya. Di mushaf ibu semuanya, bapak semuanya ada tandanya di mana? Lihat tanda lingkaran kecilnya. Yang pertama ya. Coba cek dulu. Sebenarnya kalau yang di depannya kenapa enggak kayak gitu juga, Ustaz? Kenapa? Yang di depan. Nah, itu kekhususan Quran. Pertanyaan dari Mas Nanda, kenapa kok yang kali kata yang depan la wa'dzibannahu, kenapa enggak pakai lam terus pakai alif juga, lam alif terus pakai alif lagi? Itu namanya kekhususan Al-Quran. Jadi rosem ya, tulisan Al-Quran itu selain menerapkan hukum aturan menulis sehari-hari, dia punya kekhususan sendiri. Jadi bentar ya. Ya, jadi sambil nunggu ini tampil, lamnya itu kan kalau tulisan sehari-harinya lam langsung hamzah, tapi di tulisan Al-Quran lam terus alif terus baru hamzah berikutnya, atau sebaliknya lam hamzah terus ada tambahan huruf lagi. Itu tidak bisa disebut sebagai la nafiyah karena huruf nun tasdid di akhirnya itu mengingkari kalau itu lamnya la nafiyah. Jadi lamnya lam penegas karena ada nun tasdidnya itu. Oleh karena itu di mushaf kita jumpai diberi tanda lingkaran kecil, baik di lam huruf alif yang setelah lam, diberi tanda lingkaran kecil itu supaya jelas bahwa itu lamnya bukan lam la nafiyah, tapi dia lam penegas, sehingga dibaca pendek la adbahannahu, bukan la adbahannahu. Tadi saya katakan bahwa di sebagian mushaf, di mushaf yang Bapak Ibu pakai mungkin
yang diberi tanda lingkarannya di alif yang kedua, tapi di mushaf yang di teks yang ada di saya ini dilekasi lingkaran kecilnya di alif yang setelah lamnya langsung. Iya, kelihatan ya? Ya, jadi tetap aja cara bacanya sama, mau tandain seperti apa. Ini pokoknya la adzbahannahu. Lamnya lam penegas, kemudian nun tasdid di akhirnya menjadi penguat bahwa lamnya bukan la nafiyah. Jadi nggak ada yang baca la adbahannahu, karena kalau la adbahannahu nanti tidak jadi menyembelih ya. Itu baik. Ini tadi keterangan di sini bahwa ditulis di mushaf dengan la adbahannahu seperti ini dengan lam dan alif, sampai sebagian membayangkan itu seperti lam la nafiyah, tetapi sebenarnya dia bukan la untuk nafiyah, untuk peningkaran, tapi dia adalah lam penegas, karena di setelahnya ada nun taukid, nun bertasdid yang menginformasikan kepada kita bahwa itu isbat sebagai penegas dan penetapan, bukan penafian. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya kita masuk ke famakatha ghair ba'id. Fa makatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Fa itu jadi menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau aktivitas yang tanpa jeda, langsung ya. Jadi kata hubung itu ada wa, dan, kemudian summa, kemudian fa, lalu atau maka. Kalau wa itu bersama, jalan bareng itu pakai wa, dan. Kalau langsung ikutin fa, tanpa jeda waktu yang lama. Kalau summa, dia ada jeda waktunya. Summa amatahu fa'aqbarah. Meninggal dunia, dikubur tanpa jeda waktu yang lama. Entah dikubur di mana, tetap hidup di dunia, tetap ada bersama orang di rumah. Orang yang meninggal dunia, maka dia telah masuk alam kuburnya, meskipun tidak masuk kuburan. Paham ya? Jadi orang meninggal dunia itu berarti sudah masuk ke alam kubur kan? Tapi belum tentu masuk kuburan. Iya. Bedakan antara alam kubur sama kuburan ya. Iya. Alam kubur berarti maksudnya alam barzakh, jeda antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Barzakh itu artinya memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu alam yang lain yang memisahkan kita dan akhirat. Baik, makatha ghaira ba'idin. Makatha itu berdiam atau menetap. Ghaira ba'id. Ghaira ba'id itu maksudnya tidak lama atau tidak jauh. Ghaira itu kan tidak, ba'id itu jauh. Ghaira ba'id berarti tidak jauh kan? Jadi di sini bisa dimaknai dua, bisa tidak jauh secara waktu, bisa tidak jauh secara tempat, jarak. Jadi bisa jadi maksudnya dalam waktu yang tidak lama tiba-tiba datang muncul, atau dari jarak yang tidak jauh dia muncul. Gitu ya. Faqala, langsung dia mengatakan, ahattu, aku menguasai, bima lam tuhit bih, apa yang kau tidak kuasai. Gitu ya. Ahattu, yuhitu artinya meliputi. Betul. Di situ apa? Mengetahui ya. Mengetahui. Ya. Jadi aku menguasai atau meliputi yang kau tidak bisa liputi dengan sebaik mungkin. Wajibtuka, dan aku datang kepadamu min Saba, dari Saba, dari Yaman, dari Sheba dalam bahasa Ibrani ya. Binabain, dengan naba,
yang penuh keyakinan, yang meyakinkan. Ini ayat Masya Allah ya, jadi kita lihat burung hudhud yang kecil itu ternyata punya keberanian yang sangat luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan kalau kita perhatikan kata-katanya seolah-olah ini mendudukan Nabi Sulaiman itu di bawah dia. Seolah bilang gini, kamu nggak tahu yang aku tahu loh. Yakin betul gitu. Ahattu bima lam tuhit bih gitu. Aku gini-gini datang dari negeri yang jauh, Sabah, 2000 km lebih kan gitu. Jadi wajitu kami Sabah binabai yakin, dengan naba. Naba itu artinya berita besar. Bukan sekadar khabar. Khabar berita, naba juga berita. Dalam redaksi Al-Quran, naba itu untuk menunjukkan bahwa berita penting dan besar. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Kalau disebut naba berarti berita yang memang penting dan besar. Jadi bukan sekadar khabar tapi ya, bukan sekadar khabar tapi berita yang penting. Tapi apakah langsung diterima oleh Nabi Sulaiman? Enggak, diuji dulu. Jadi kalau ada orang datang membawa berita, maka perlu diuji dulu, bener nggak nih ngomongnya? Bener nggak kamu? Buktinya apa? Bukti benarnya apa? Maka dia harus bisa membuktikan perkataannya bahwa dia membawa berita yang penuh keyakinan tadi itu. Gitu ya. Kita ambil beberapa pelajaran di sini. Kalau menurut Ibnu Katsir berarti ghaba zamanan yasira, dia absen dalam waktu yang singkat, pendek gitu ya. Tsumma jaa faqala, mendatang kepada Nabi Sulaiman dan mengatakan ahattu bima lam tuhit bih. Ittala'tu ala ma lam tattali' alaihi. Aku menyingkap apa yang kau tidak singkap. Anta wala junuduka. Baik kamu ataupun tentara kamu enggak tahu tentang apa yang aku bisa ketahui. Baik. Sabah ini sukunya Himyar, maka bangsanya disebut Himyari, itu kerajaan yang ada di Yaman pada masanya. Itu masa jayanya Yaman pada sekian ribu tahun yang lalu ya. Maka di banyak kesempatan di literatur sejarah, meskipun sekarang boleh dibilang negara terbelakang di Jazirah Arab, tapi pada masanya Yaman itu negeri yang cukup strategis. Maka Bapak Ibu semuanya kalau suka minum kopi atau ada namanya mocha. Mocha itu dari nama pelabuhan di Yaman, Al-Mukho. Iya, karena dulu di sana menjadi pusat kopi ya, maka dikenal dengan kopi Arabica, itu dari Yaman pada masa dahulu. Iya. Maka kita kenal juga mungkin dalam sejarah Yemen Felix ya, atau Arabian Felix, itu menunjukkan bagaimana makmurnya Yaman pada masa itu. Ya, tapi sekarang negara termasuk terbelakang di Timur Tengah. Baik, ini tadi hudhud ya. Kemudian wal mukthu, maka tadi artinya al baqa'u fil makani wa mulazamatuhu zamanan ma. Menetap di suatu tempat dan tetap di situ pada masa tertentu. Itu makth atau mukth. Ya. Kenapa menggunakan kata makatha? Ini menunjukkan lambatnya hudhud itu. Jadi keterlambatan hudhud itu diungkapkan dengan famakatha. Ya. Jadi nggak menetap selamanya, karena hudhud ini kan dia terbang mana-mana kan, migrasi pindah terus. Jadi disebut dengan makatha, sebenarnya nggak makatha juga dia, tidak menetap juga kan dia. Ini untuk menunjukkan bahwa hudhud yang mobilitasnya tinggi itu datang terlambat. Jadi bukan menetap, benar-benar menetap nongkrong lama gitu, tapi dia menunjukkan keterlambatannya itu
diungkapkan dengan makasa karena aslinya dia kan mobile gitu ya, moving dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Demikian Syekh Ibnu Asyur menyebutkan tentang makna al-mukthu atau makasa ini. Ya, ghairu ba'id itu sifat untuk waktu dan tempat tadi yang saya sebutkan ya, bisa tidak jauh secara tempat, tidak jauh secara waktu. Artinya kalau nggak jauh secara waktu berarti waktu yang singkat. Tadi ini tempatnya ya, ini Ma'rib, tempat sekarang namanya kota Ma'rib, negerinya Bilqis itu dulu di Ma'rib ini, yang kurang lebih 170-an kilometer dari ibu kota Yaman, San'a. Kalau lurus sih mungkin 100 kilometer kali ya, karena harus belok-belok sini-sini, jadi lebih dari jarak itu. Nah, kemudian nah ini tadi bekas-bekasnya, nih, dari San'a ini Ma'rib, bukan Ma'arib ya, Ma'rib, dari Ma'rib ke. Tapi kalau Hudhud lurus ya terbang. Nah, itu dia nggak tahu dia, belok-belok ke kemana-mana dia. Ya kalau teorinya pesawat pakai apa jadinya? Muter dulu gitu. Ya. Jadi jaraknya cukup jauh tapi dia bisa jangkau. Ini menunjukkan bagaimana keseriusannya, mainnya jauh. Gitu. Jadi piknik juga dia, main jauh, makanya dia banyak pengalaman, banyak ilmu yang diserap, banyak hal yang diketahui. Gitu. Jadi memang kalau kurang piknik jadi bahaya ya. Jadi piknik itu kan untuk melihat bagaimana mengambil pelajaran dari hal-hal yang positif, atau kalau yang negatif berarti kita coba hindari gitu. Kalau lewat jalur sini malah lebih jauh lagi gitu, hampir 3000 km. Masya Allah. Ini kalau pesawat kurang lebih 3 jam penerbangan. Mana nih? Nih kalau pakai sepeda ya, kalau jalan kaki nggak ada ya jalan kaki ya, nggak dikasih jalan kaki, harus ngelengkapi nih. Google harus ngelengkapin jalan kaki berapa hari. Kalau jalan kaki ini berarti 1 bulan lebih. Naik unta ya, unta 1 bulan lebih. Ya. Kalau pakai pesawat 3 sampai 4 jam penerbangan. Itu. Tapi dengan kecepatan ini nih, kecepatannya. Iya. Kalau 200 km per jam berarti 10 jam 11 menit ya. Jakarta Bandung dekat, Jakarta Bandung. Itu karena macet aja lama. Iya. Gitu ya. Baik. Ini petanya. Jadi kalau lurus 2000-an kilometer dari sini, dari Palestina ke Yaman. Ya. Pelajaran pentingnya yang pertama bahwa ini menunjukkan betapa pemberaninya burung hudhud itu. Pertama, berani dia pergi jauh. Ya kan, berani kan? Sendiri kecil, udah gitu dia sebenarnya bukan tugas dia untuk menjadi informan atau spy, menginformasikan berita penting, itu bukan tugas dia sebenarnya. Iya. Ya kayak kemarin ya, tukang pos tapi ada pekerjaan lainnya gitu. Atau tukang apa kemarin? Tukang sekuteng punya kerjaan lain. Iya. Ambil pahala. Yang kedua, pemberani juga ketika harus menghadap Nabi Sulaiman, terus mengatakan kalimat-kalimat tadi itu. Ya. Maka dikatakan di sini, laita ba'dul basyari yata'allam minka syaja'ah. Sekiranya manusia bisa belajar keberanianmu, wahai hudhud. Ya. Kemudian yang kedua, boleh jadi ada pada sebagian orang punya ilmu pengetahuan, dia bukan orang terkenal tapi punya ilmu dan juga memberi manfaat gitu.
Di sisi yang lain juga, Hudhud ini faham betul apa yang menjadi visi misi Sulaiman. Emang visi misi VPI apa? Karena kalau nggak tahu membernya, nggak tahu visi misinya, mungkin dia kurang dalam kontribusi juga. Ini mau kemana sih, kita mau ngapain sih? Kan nggak tahu. Atau boleh jadi dia punya ide tapi ternyata justru berseberangan dengan visi misi organisasi. Maka dia paham betul. Nanti kita lihat kalimat-kalimat kata-katanya yang disampaikan oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman itu benar-benar luar biasa gitu ya. Ya. Ahattu bima lam tuhit bihi. Dan ternyata betul, Nabi Sulaiman tuh nggak tahu, betul. Jadi bukan hanya nuduh, Hudhud itu bukan nuduh, tapi benar ternyata Nabi Sulaiman nggak tahu tentang keberadaan kerajaan yang ada di Yaman itu. Ya, percaya diri benar, terus punya keberanian juga tadi ya. Berikutnya lagi, tadi beda antara naba sama khobar ya. Jadi naba itu lebih kuat dibandingkan dengan khobar, lebih besar daripada khobar. Jadi naba itu untuk berita besar dan penting. Kalau naba ya, kalau naba itu berita penting, kalau khobar ya mungkin hal yang biasa saja. Maka ketika dikatakan bi nabain ditambah dengan yakin, itu benar-benar hal yang penting. Kemarin saya katakan bahwa kami belajar tentang ilmu jurnalistik dasar. Kenapa? Ya, ilmu jurnalistik dasar itu dari bagaimana Hudhud ini. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa seharusnya media jurnalisnya dan juga media yang dipakai itu memberitakan berita-berita yang penting, berita-berita yang bermanfaat. Itu bukan berita buruk atau sampah gitu ya. Jadi yang penting-penting yang diberitakan. Ini kadang berita penting tapi ternyata disimpangkan gitu. Maka ditegaskan di sini bukan sekedar naba tapi nabai yakin, naba berita yang benar yang meyakinkan.